Yo, what's up guys, welcome back to my channel The 19th and it's me Zufar. Di video sebelumnya gue udah ngebahas tentang salah satu berita panas dari Xiaomi dan juga Poco, yaitu munculnya Poco X3 Pro di beberapa negara ya. Spesifikasi yang tinggi tapi dengan harga yang murah itu bisa dipertimbangkan oleh kalian sendiri ya. Dan sekarang ada salah satu berita lagi ya, berita yang lumayan panas juga, yaitu tentang smartphone yang memiliki spesifikasi seperti flagship tapi harganya juga murah. Tapi bukan dari Xiaomi, melainkan dari Samsung. Penasaran? Tonton videonya sampai habis, oke? Setiap vendor smartphone sudah pasti memiliki target pasarnya masing-masing, memiliki strategi marketingnya masing-masing, mulai dari spesifikasinya yang ditawarkan dan juga harga yang diluncurkannya, semua pasti sudah dibahas secara rinci oleh vendor smartphone tersebut. Hingga akhirnya kita dapat mengetahui bahwa smartphone dari kelas 1 sampai 2 atau 3 jutaan itu merupakan kelas smartphone yang oke lah untuk dipakai sehari-hari, tapi bukan untuk dipakai kegiatan yang berat. Lalu kelas 2 atau kelas 3 sampai 5 jutaan ini adalah kelas yang paling kompetitif, yaitu setiap smartphone pasti selalu adu kekuatan, adu spesifikasi, saling banting untuk membuktikan siapa yang terbaik di kelas tersebut. Lalu ada pasar 7 sampai 9 jutaan yang mungkin orang akan menganggapnya nanggung atau ini adalah harga yang oke untuk spesifikasi yang ditawarkan. Namun yang paling hebat dan yang paling superior itu biasanya adalah kelas flagship atau high-end di harga di atas 12 jutaan. Namun mungkin karena kondisi pandemi saat ini yang membuat setiap vendor smartphone ini harus berpikir lebih banyak lagi untuk meluncurkan smartphone dengan fitur-fitur terbaiknya di harga tertentu. Karena mereka harus tetap melakukan penjualan, tetap melanjutkan penjualannya untuk mendapatkan hasil keuntungan. Namun di kondisi yang sulit ini mereka harus berpikir lebih banyak lagi. Akhirnya salah satu caranya itu adalah menawarkan produk dengan spesifikasi tinggi namun dengan harga yang murah. Ya, itu berlaku juga pada produk Samsung, di mana mereka mengeluarkan Samsung Galaxy F62. Ada beberapa berita yang mengatakan bahwa Samsung Galaxy F62 ini hanya muncul di beberapa negara saja. Namun secara global mereka akan menamainya Samsung Galaxy M62. Berita ini cukup mencengangkan karena akhirnya Samsung mulai berani untuk mengeluarkan produknya dengan harga yang relatif murah, namun untuk spesifikasinya tetap tinggi. Bahkan ini memiliki prosesor atau chipset yang sama seperti Samsung Galaxy Note 10. Chipset dari suatu smartphone pasti menjadi hal yang selalu diomong pertama kali untuk mengetahui seberapa cepat sih performa dari smartphone tersebut. Dan ternyata Samsung Galaxy M62 atau F62 ini menggunakan chipset Exynos 9825, yaitu chipset yang sama-sama dipakai oleh Samsung Galaxy Note 10. Mungkin para pengagum Qualcomm Snapdragon akan bertanya-tanya, Exynos 9825 ini setara dengan Snapdragon berapa? Sebenarnya untuk performa itu tidak bisa dibilang setara karena mereka semua memiliki performa dan skor yang berbeda-beda. Namun untuk Exynos 9825 ini bisa disandingkan dengan Snapdragon 855 Plus. Ini menjadi sangat seru karena dengan munculnya Samsung Galaxy F62 ini membuat Xiaomi mengeluarkan Poco X3 Pro-nya dengan chipset Qualcomm Snapdragon 860 atau setara dengan 855 Plus. Waduh, keren nih! Pada saat peluncuran Samsung Galaxy F62 di India beberapa bulan lalu, mereka mengklaim bahwa skor AnTuTu-nya itu mencapai 452.065, skor yang lumayan tinggi, bahkan bisa dibilang ini tinggi sekali untuk sekelas chipset Exynos. Di harga di bawah 10 juta loh.
Lalu untuk Geekbench skornya itu mencapai 2401, lalu untuk Antutu 8 GPU skornya itu mencapai 173.903. Waduh, dari 3 aplikasi itu dicoba ternyata skornya tinggi-tinggi semua. Ini sangat bagus, sangat bisa dibilang gak bisa dipercaya juga ini sebenarnya, sama kayak Poco X3 Pro kemarin. Ya, dengan keunggulan seperti itu, pasti semuanya sudah tahu akan ada yang dikurangi. Entah mungkin dari penjualannya atau dari spesifikasinya. Mari kita lihat di sini. Samsung Galaxy F62 atau M62 ini sudah menggunakan Android 11. Lalu chipsetnya yaitu Samsung Exynos 9825. Baterai yang besar yaitu 7000 mAh. Waduh, ini badak bener ini. Layarnya Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Mantap. Lalu dilengkapi juga dengan proteksi Corning Gorilla Glass 6. Tadi, gue udah menyebutkan bahwa Samsung Galaxy F62 ini menggunakan layar Super AMOLED. Nah, ini adalah poin minusnya. Dengan panel AMOLED ini sebenarnya sudah bisa ditaruh lagi yang namanya in-display fingerprint atau sidik jari di dalam layar. Namun ternyata di sini tidak digunakan atau tidak diaktifkan. Akhirnya untuk sensor fingerprint ada di samping, yaitu di tombol powernya atau side mounted fingerprint. Iya, memang sedikit mengecewakan ya dengan kualitasnya yang sudah tinggi dan desainnya juga yang bisa dibilang unik. Tapi ternyata untuk fingerprint masih menyatu dengan tombol power. Ya, tapi juga harus melihat dari harganya juga sih. Terlepas dari itu, Samsung ini masih terkenal dengan kualitas kameranya yang bagus. Sensor Sony IMX-C ini masih bisa dibilang oke, ini bisa diandalkan. Karena dengan sensor Sony IMX682 ini, hasilnya menjadi sangat bagus. Apalagi di belakangnya ada 4 kamera, yaitu 64 megapiksel main camera, depth sensornya 5 megapiksel, ultra wide-nya 12 megapiksel, dan juga ada macro lens atau makro kamera 5 megapiksel. Ini merupakan setup kamera yang cukup dibutuhkan untuk masing-masing orang. Kekuatan baterainya pun menjadi salah satu yang sering diomongkan oleh orang-orang. Seperti pada biasanya, yaitu ciri khas dari Samsung Galaxy seri M selalu menggunakan kapasitas baterai yang lumayan besar seperti di Galaxy M21, M31, M30s, lalu M51, dan sekarang adalah M62 atau F62 menggunakan kapasitas baterai 7000 mAh, 7000 mAh dengan fast charging. Produk ini bisa dibilang dapat mencuri perhatian banyak penggila smartphone, apalagi kaum mendang-mending yang ingin smartphone murah tapi memiliki performa yang lumayan tinggi atau bahkan setara dengan flagship. Ya, ini adalah salah satu pilihan yang pas, yaitu Samsung Galaxy F62 atau yang akan dirilis di Indonesia dengan namanya M62. Chipset berfabrikasi 7 nanometer yaitu Exynos 9825, lalu baterai badak 7000 mAh dilengkapi dengan fast charging, setup kamera yang lumayan menarik. Oh iya, di depannya ini ada kamera 32 megapiksel, kualitasnya pasti ya mirip-mirip dengan Samsung Galaxy M51, bahkan mungkin lebih baik. Lalu tersedianya 3 varian warna yaitu laser green, laser blue, dan juga laser grey dengan desain yang bisa dibilang unik, menarik ya. Lalu kapasitasnya dengan pilihan 6 GB RAM dengan 128 GB ROM ataupun 8 GB dengan 128 GB ROM. Menurut perilisan di India, ini harganya bisa dibilang mustahil untuk Samsung ya. Cuma nggak tahu untuk rilisan di Indonesia ini harganya berapa. Karena pada saat launchingnya Samsung Galaxy F62 ini, mereka menyatakan bahwa dengan varian RAM 6 GB, harganya sekitar 4 jutaan, 4,5 jutaan bahkan. Dan untuk yang 8 GB RAM-nya sekitar 4,9 hingga 5 jutaan.
harganya masih ada di sekitar 4 jutaan dengan spesifikasi seperti ini. Ya, ini hal yang baru ya. Karena dengan harga kisaran 4-6 jutaan ini menjadi semakin lebih seru setelah beberapa tahun belakangan ini kelas harga 4-6 jutaan bahkan 7 jutaan bisa dianggap membosankan karena spesifikasinya biasanya nanggung. Jadi mending beli yang 8 juta sampai 10 juta sekalian atau 3 jutaan aja sekalian. Dan dengan hadirnya Samsung Galaxy F62 ini bisa merubah sudut pandang orang tentang smartphone dengan kelas harga 4-6 jutaan. Gue berharap sih semoga Samsung Galaxy M62 ini lebih cepat masuk ke Indonesia segera ya. Tapi dengan harga yang mirip-mirip dengan India atau bahkan lebih murah daripada India. Bagaimana prediksi harga Samsung Galaxy M62 menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. So, mungkin untuk video kali ini segitu dulu aja tentang membahas rumor Samsung Galaxy M62 yang akan dirilis di Indonesia. Semoga Samsung Indonesia cepat untuk membawa Samsung Galaxy M62 ini karena pasti sudah banyak penggemar gadget dan kaum mendang-mending yang ingin mencoba ya Samsung Galaxy M62 ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. See you in the next video. Ciao.